berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa satu hari ini. Tuhan masih memberikan kami hingga pada saat ini nafas kehidupan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini, pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini di dalam pelayanan ibadah sekolah minggu melalui live streaming. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami pada pagi hari ini dapat kami lakukan bersama adik-adik kami sekolah minggu, dan biarlah Roh Tuhan yang beserta kami mengajari kami semuanya, dan begitu juga Tuhan adik-adik kami sekolah minggu di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami para guru-guru sekolah minggu semakin dapat berhikmat di dalam melakukan pelayanan kami. Jadikan kami Bapa menjadi pelayan yang setia di hadapan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan di setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Hanya kami sampaikan doa kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak dari rumah.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Kami masih sehat, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan telah sediakan. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Bapa, bantu kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ditambah Markus 14 ayat 38. Kakak ulangi sekali lagi. Markus 13 ayat 33 sampai 37 ditambah Markus 14 ayat 38. Kakak bacakan untuk kita semua. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ditambah Markus 14 ayat 38. Kakak bacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik. Tema kita hari ini adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga gimana kak? Misalnya kalau mamanya suruh jaga adik, dek, jaga dulu Syapu dan kita itu. Bang, jaga dulu adek. Begitu berjaga-jaga, ya itu berjaga-jaga juga. Tapi berjaga-jaga yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah berjaga-jaga dalam hati. Hati kita perlu kita jaga. Kenapa kak hati kita perlu kita jaga? Karena di dalam hati kita itu harus tertanam rasa kasih. Gitu dia. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus akan datang loh untuk kedua kalinya. Untuk apa kak Tuhan Yesus datang? Buat apa Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput anak-anak yang dikasihinya. Jadi kak, maksudnya kita harus berjaga-jaga, hati kita harus bersih kak, hati kita harus dipenuhi kasih. Iya, hati kita harus dipenuhi oleh rasa kasih. Contohnya gimana kak cara berjaga-jaganya? Misalnya cara berjaga-jaga hati kita itu kita tidak boleh melakukan dosa. Contohnya mamanya menyuruh, kakak nanti kan mama mau pergi, kakak jaga adik ya. Tahu-taunya kita main-main. Kita sudah menyukakan hati mama atau kita melukai hati mama? Kita melukai hati mama kan? Berarti itu perbuatan yang baik atau yang enggak? Pasti semua setuju itu perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini di Alkitab sering dibilang di sini, berjaga-jagalah. Contohnya, contoh lain berjaga-jaga. Bagaimana ya kak? Misalnya siapa nih di sini sering lihat satpam? Kalau satpam malam-malam kan biasanya dia berjaga-jaga untuk agar supaya
Supaya apa ayo? Supaya penduduk di sekitarnya itu merasa aman. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga hati kita, agar hati kita itu dipenuhi rasa kasih, agar hati kita itu aman. Jadi dosa nggak boleh masuk, Kak. Nggak boleh. Hati kita itu harus bersih. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus tetap siap sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Adik-adik mau kan tinggal bersama Tuhan Yesus? Nah, untuk itu tetap berjaga-jaga, berdoa, dan tetap senantiasa mengucap syukur. Sedemikian firman yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik di rumah dapat mendengarkan dan melaksanakannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Bapa, dalam firman Tuhan tadi, Tuhan menyuruh kami, anak-anak Tuhan, untuk berjaga-jaga. Bapa, sepanjang kami mengerti berjaga-jaga yang Tuhan maksud adalah berjaga-jaga untuk persiapan Tuhan datang kedua kalinya. Ajari kami Tuhan untuk berjaga-jaga atas dosa yang ingin masuk ke dalam hati kami, supaya hati kami bersih, supaya hati kami dipenuhi rasa kasih. Kami juga bawa Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk sekolah kami. Kami rindu kembali berkumpul ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatannya ya. Shalom. Kita bertemu lagi minggu depan.